Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya, kenapa ada zikir yang setelah sholat yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya itu, kenapa kok harus duduknya kita itu tidak boleh berubah? Maksudnya tahiyatul akhir tetap di situ, dan kenapa harus 10 kali, dan kenapa harus sebaiknya sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Itu Buya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah anak yatim, la yutma ba'dal bulughi, tidak ada anak yatim setelah mereka usia balik. Hah? Oh ya, zikir. Nah begini, makanya zikir itu adalah ada bimbingannya dari Nabi SAW. Zikir setelah sholat, dari istighfar, baca tasbih 33 kali, baca takbir 33 kali, baca ayat kursi, baca doa Allahumma inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bisalam. Itu adalah pendidikan dari Nabi SAW. Dan namanya ibadah, namanya harus ta'abbudi. Namanya ibadah hendaknya kita ngikut. Pertama hendaknya dalam ibadah ngikuti petunjuk dari Nabi SAW. Biarpun Anda jago yasinan, jangan langsung assalamualaikum yasin wal Quran. Biarpun yasin bagus ayat Al-Quran. Karena Anda imam solawatan langsung assalamualaikum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Solawatan bagus, tapi ada aturannya sendiri. Apakah dosa bersolawat setelah sholat? Ya enggak. Tapi Nabi mengajarkan zikir, baca tasbih dan sebagainya. Jangan beribadah dengan hawa nafsu. Dan juga bukan syahadat sebagai langsung asyhadu alla ilaha illallah. No. Ada zikir yang diajarkan Nabi dulu, baru nanti mau sholawatan 1000 kali, 100.000 kali, itu setelah itu semuanya. Hendaknya dalam urusan ibadah kita harus lebih patuh, ta'abbudi. Patuh dulu kenapa Nabi menyuruh seperti itu. Nah, ini. Kalau seandainya saya ada hafal zikir-zikir, bolehlah karena kamu udah hafal zikir-zikir, ya sudah hafalnya Yasin tok, ya sudah assalamualaikum Yasin baru, karena Anda tidak hafal zikir-zikir itu. Dan tidak boleh akal-akalan misalnya, sholawat paling bagusnya zikir, paling bagusnya sholawat, harus sholawat. Yang satu lagi mengatakan syahadat, orang masuk Islam dengan syahadat, jadi palingnya kalimat syahadat. Nah, tidak. Bukan dengan hawa nafsu. Nanti waktu rukuk subhana rabbiyal azimi diganti dengan Yasin wal Qur'anil Hakim. Biarpun tidak batal sholat kita waktu sujud itu, mestinya kita baca subhana, lalu baca Yasin. Atau jago kulhu wallahu ahad. Tidak batal sholatmu, tapi aneh. Nah ini, maka perlu ta'abbudi. Kita ngikut bagaimana pendidikan dari Nabi. Dan Alhamdulillah imam besar kita yang mengumpulkan kitab Riyadhus Shalihin, dan beliau adalah Imam Nawawi, punya namanya kitab Adhkar. Bi'iddar wasyaril adhkar. Kalau orang nggak punya kitab adhkar, beli, jual rumahmu untuk beli kitab adhkar itu. Karena itu pendidikan zikir-zikir yang dari Nabi SAW, biar kamu tidak ngarang-ngarang. Biar, paling enak adalah baca gini kok paling enak. Enak-enakan apa gitu. Paling asyik ini. Sholawatan ini. Loh, sholawatan bagus tapi ada waktunya itu nanti. Baik. Nah, kemudian caranya pun demikian, termasuk la ilaha illallah syarikalah, dianjurkan agar kita sebelum bergerak kaki kita. Wa wathanin rijlaih. Jadi kita setelah assalamualaikum sebelum bergerak, waktu habis salat maghrib, habis salat subuh, sebelum bergerak kita baca la ilaha illallah ta'ala syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Seperti kita memerdekakan 70 budak daripada keturunan Bani Ismail dan sebagainya. Ini kemuliaan yang luar biasa. Dia akan menjadikan dihapus 70 kesalahan, diangkat 70 derajat kebaikan dan seterusnya. Ini adalah masalah cara. Adapun cara kenapa seperti itu? Tentu para ulama menyebutkan hikmah. Artinya apa? Diterjemahkan sebelum engkau sibuk dengan urusan-urusan dunia. Jadi masih sambung dengan sholat. Jadi begitu pentingnya zikir itu sebelum engkau sibuk urusan dunia. Adapun selebihnya mungkin bisa kita baca sambil kita berjalan, mungkin kita buru-buru. Tapi untuk yang satu ini hendaknya kau sambung dengan sholatmu. Sehingga sebagian ulama mengatakan sebelum engkau berurusan dengan dunia. Jadi ta'anin rijlai ini adalah sebagai isyarat. Sebelum kamu berbicara tentang harga beras berapa, sebelum bicara ini menunjukkan rapatnya antara zikir dengan sholat. Dan ini juga hujjah bagi orang yang mengatakan bahasanya sebelumnya zikir setelah sholat kesepakatan, nggak ada yang mengingkari. Yang mengingkari zikir ba'da sholat itu orang sakit. Nggak ada khilaf zikir setelah sholat.
Adapun masalah mengeraskan dan mengecilkan suara dalam zikir setelah sholat adalah masalah suka-suka, dan para sahabat Nabi semuanya mengeraskan suara. Sahabat Nabi mengeraskan suara. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, inna raf'a sawti bidzikri, mengangkat suara setelah dalam zikir, idzan sarafu minal maktubati, setelah mereka itu selesai sholat wajib, kana fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada zaman Nabi sudah biasa orang berzikir setelah sholat dengan mengangkat suara. Maka jangan sampai ada hari ini orang berkata zikir dengan mengangkat suara, subhanallah, 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 bid'ah. Nah, itu orang sakit. Kalau Anda zikir boleh, sah, baik-baik. Baik, itulah masalah zikir. Maka itu ta'abbudi, serahkan saja. Adapun hikmahnya seperti itu. Hikmahnya adalah apa? Hikmahnya adalah agar engkau tidak buru-buru berurusan dengan dunia. Hendaknya engkau masih berurusan dengan zikir setelah sholat. Assalamualaikum, sambungkan dengan zikir tersebut agar sempurna keutamaan yang Anda lakukan di dalam urusan zikir. Ikuti. Kalau seandainya sudah terlanjur berubah, ya tetap dibaca. Yang penting belum sambung, belum berpisah, belum banyak kesibukan urusan dunia. Artinya zikir itu kita dahulukan dari yang lainnya.